Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Irfan Ramadan Siregar. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mencoba memaparkan kepada para pendengar yaitu tentang menua bersama-sama. Ya mungkin di pikiran para pendengar itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena itu pasti bersangkutan dengan usia. Yaitu usia makin lama pasti akan terus bertambah. Tidak ada manusia yang umurnya terus kurang. Itu sudah menjadi hukum alam. Tetapi di sini ingin saya tegaskan adalah tentang menua. Menua di sini itu adalah mendirikan usaha andalan bersama-sama. Di mana ini sangat penting untuk kita sebagai makhluk hidup. Kenapa? Karena di usia kita yang makin lama makin bertambah, kemungkinan yang bisa terjadi kepada kita adalah kita tidak bisa lagi beraktivitas seperti waktu muda dahulu. Ya, jadi sebelum kita mengalami fase penuaan terhadap kita, di mana kita tidak bisa produktif lagi, maka kita harus mendirikan usaha, gitu, mendirikan usaha andalan. Nah, di sini kenapa saya katakan menua bersama-sama, mendirikan usaha andalan bersama-sama. Nah, kita coba kaji melalui segi tingkat ekonomi di Indonesia. Nah, menurut tingkat ekonomi di Indonesia itu menjadi 3 kalangan. Yang pertama itu adalah kalangan atas. Nah, untuk kalangan atas, untuk mendirikan sebuah usaha yang mungkin bisa menopang hidup mereka gitu kan, ketika mereka jadi tua gitu kan, itu bukanlah hal yang mustahil. Tapi bagaimana dengan kalangan yang berada di tengah dan berada di bawah? Nah, ini adalah konflik yang ada di tempat kita, di negara kita ini, gitu kan, di mana kalangan-kalangan tingkat ekonomi yang berada di menengah dan bawah itu hari masa tuanya mau dibilang sulit, tidak semua. Mau dibilang senang, tidak banyak. Nah, di sini saya ingin mencoba membagikan sebuah kisah tentang seseorang wanita, ya bisa dikatakan seorang wanita yang single parent. Nah, di mana dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di usianya yang sangat dibilang tua, belum begitu tua, dibilang muda juga dia tidak lagi muda gitu kan, dimana dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya itu sangat sulit, bagaimana lagi di masa tuanya. Nah, maka di sini saya ingin membagikan bagaimana cara kita mengantisipasi masa tua kita nanti. Nah, berdasarkan hal itu, maka saya mengajak para pendengar sekalian untuk menua bersama-sama. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah logika berpikir kita. Kalau pada kalangan atas, logika berpikirnya itu mereka bekerja, mereka berusaha, mereka berhutang, tujuannya hanya satu, yaitu mereka bekerja, mereka berusaha, atau mereka berhutang hanya untuk menambah aset mereka. Berbeda dengan kalangan menengah, mereka bekerja, mereka berusaha, atau mereka pun berhutang itu hanya untuk memenuhi gaya hidup mereka.
Sedangkan untuk kalangan bawah itu lebih parah lagi. Mereka bekerja, mereka berusaha, ataupun mereka berhutang itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bayangkan, jika logika pikir kita pertahankan seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan yang miskin makin miskin, yang kaya merajalela. Bukan tambah kaya, yang kaya akan merajalela. Nah, di sini saya ingin mengajak kepada para pendengar sekalian, yuk kita bantu dan bahu-membahu sesama warga Indonesia, sesama penduduk Indonesia. Yuk kita angkat beban ini bersama-sama, karena tidak sedikit di antara kita yang masa tuanya itu memprihatinkan. Nah, daripada itu saya ingin mencoba untuk mengajak semuanya untuk menjadi manusia yang berwawasan luas, manusia yang peduli dengan lingkungan, manusia yang peduli dengan masyarakat sekitar. Kemudian masalah logika berpikir tadi, dan kalau bisa kita harus ubah pola pikir kita menjadi pola pikir seperti kalangan yang di atas, yaitu di mana kita harus bekerja, berusaha, bahkan kita harus berhutang hanya untuk menambah aset hidup kita. Sehingga apa? Sehingga pada hari tua nanti kita tidak akan pernah mengalami kesulitan. Walaupun pada intinya rezeki itu pasti datang dari atas. Tapi ketika kita tidak berusaha, tidak akan ada apa-apa yang terjadi pada diri kita. Mungkin keterpurukan di kemudian hari. Itu yang pasti. Kemudian bagaimana caranya? Kita ini kalangan bawah, kita ini kalangan menengah. Usaha apa yang bisa kita lakukan? Nah, pola berpikir selanjutnya yang perlu kita pahami adalah pola pikir lidi. Saya rasa semua pendengar tahu apa itu lidi. Ya, ada yang tercipta dari pelepah kelapa, ada yang tercipta dari pelepah kelapa sawit, ada dari rumbia, atau banyak lagi macamnya. Nah, di mana kalau kita pikirkan seksama, lidi ini bisa menjadi pedoman kita. Lidi ini bisa jadi pola pikir kita untuk maju. Kenapa demikian? Mari kita flashback pada lidi ini tadi. Lidi, jika hanya satu batang, apa yang bisa dilakukannya? Tidak banyak. Dan bisa jadi lidi ini menjadi sampah yang hanya satu batang ini. Karena dia tidak begitu berguna bagi kehidupan kita. Dia bisa menjadi sampah, dia kita buang, kita tinggalkan, dan tidak kita pedulikan. Dan ini bisa terjadi pada kita. Kenapa demikian? Dan kalau menurut saya, lidi itu bisa diumpamakan dengan kita yang berada di kalangan bawah. Jika kita sendiri, contoh saya, berada di titik paling bawah di hidup saya. Ketika saya ingin minta tolong kepada si Polan, maka si Polan itu tadi tidak akan pernah mengacukannya. Ah, siapa sih dia? Siapa sih dia? Apa saya bantu gini-gini? Itu tadilah pola lidi tadi. Kita itu semua lidi. Kalau kita memang berada di bawah, lidi yang nggak berguna, lidi yang menjadi sampah, lidi yang menjadi beban jika terus dibiarkan ada di lingkungan kita. Sama seperti lidi itu, maka kehidupan kita yang berada di bawah ini juga seperti itu. Jika kita mau berpikir lebih keras. Nah,
Lalu apa hubungannya lidi dengan kita yang berada di kehidupan normal sekarang? Satu buah lidi memang tidak akan pernah berguna. Mungkin berguna tapi sedikit. Tapi bagaimana jika semua lidi dikumpulkan? Bagaimana jika semua lidi bersatu? Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa diperbuat? Orang tidak akan pernah menganggap atau memandang sapu lidi atau kumpulan dari lidi ini tidak berguna. Orang akan memandang kumpulan lidi ini menjadi, oh, ini lidi bisa bermanfaat. Oh, ini lidi bisa berguna. Oh, ini lidi bisa dibuat seperti ini. Oh, ini lidi jika banyak begini bisa berbuat seperti ini. Begitu juga kita dengan keadaan kalangan di bawah ini atau menengah bawah. Jika kita mau berkumpul, bukan mustahil kita akan bisa menduduki peringkat teratas. Tapi dengan cara apa? Kita harus berkumpul bersama-sama membangun cita yang ada pada diri kita. Bagaimana caranya? Nah, itu sendiri bergantung pada individu masing-masing. Yang jelas, kalau kalian sadar bahwasannya kalian itu lidi, maka carilah kawan lidi yang lain sehingga kalian berguna. Nah, jika kalian seorang lidi berpikir kalian itu besi, maka tunggulah saatnya kalian akan patah dan dibuang. Nah, semoga saja pencerahan dari saya dapat berguna, bermanfaat untuk membuka pola pikir kita agar membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.